Hai everyone, kembali lagi dengan aku Jelena Manik. Di video kali ini aku akan membahas mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini mungkin salah satu perumpamaan yang paling terkenal di Alkitab dan disukai oleh banyak orang gitu. Jadi memang tidak menyenangkan ketika kita hidup di antara orang-orang yang selalu merasa lebih benar, merasa lebih pintar, merasa paling jago, dan merasa lebih suci gitu. Apalagi menganggap rendah orang-orang berdosa seperti itu sangat tidak menyenangkan sekali. Dan Tuhan Yesus juga mengalami hal ini, dia ada pada peristiwa ini gitu. Jadi pada waktu itu dia dikelilingi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan juga ada diantaranya ada orang-orang berdosa, juga ada pemungut cukai gitu. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini pemuka agamanya orang Yahudi gitu. Jadi orang-orang pemuka agama Yahudi ini mencemooh Tuhan Yesus nih, karena Tuhan Yesus kan bergaul dengan orang-orang berdosa, makan dengan pemungut cukai seperti itu. Karena menurut pemuka agamanya Yahudi ini, orang saleh tidak seharusnya berinteraksi dengan orang-orang berdosa seperti itu. Jadi untuk menjawab pandangan mereka ini, pemikiran mereka ini, cemoohan mereka ini, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan. Jadi kalau buat orang memang terlalu pintar seperti ini, merasa paling jago, memang harus diberikan perumpamaan supaya otaknya langsung jos gitu. Jadi langsung dapet gitu dia. Jadi perumpamaan ini juga nggak hanya berarti untuk orang-orang Yahudi dan orang Farisi, tapi buat kita sekarang juga. Jadi terkandung makna yang sangat dalam sekali tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan mereka, cemoohan mereka, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada mereka seperti itu. Waktu itu Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan. Yang pertama perumpamaan tentang koin yang hilang, dan yang kedua perumpamaan tentang domba yang hilang, dan yang ketiga perumpamaan tentang anak yang hilang ini yang aku bahas di video ini. Semua cerita ini terdapat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nanti kalian bisa baca supaya cerita aku dan cerita kalian bisa connect gitu. Jangan pernah malas baca Alkitab, jangan malas belajar Alkitab gitu. Karena kalau kita malas gitu ya, kita itu ibarat tanaman gak disiram air, jadi kita bisa layu lama-lama mati gitu. Jadi bertumbuh dengan firman Tuhan itu memang sangat menyenangkan sekali. Oke, jadi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku akan menceritakan secara singkat dulu cerita tentang anak yang hilang ini gitu ya. Jadi ada seorang ayah memiliki 2 putra. Putra yang bungsu ini meminta harta warisan dibagikan bagiannya gitu. Padahal ayahnya bahkan belum meninggal gitu. Nah, tetapi ayahnya mengabulkan permintaannya itu. Kemudian setelah dia mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang menjadi bagiannya, dia pergi ke negeri yang jauh, dan di sana dia hidup dengan berpoya-poya menghabiskan uangnya itu gitu. Akhirnya uangnya pun habis. Dia memang sangat have fun sekali menghabiskan harta warisannya itu. Kemudian dia menjadi orang yang sangat miskin dan jadi melarat sekali gitu. Dan kebetulan juga di negeri di tempat dia berada itu terjadi kelaparan gitu. Jadi dia udah jadi orang gelandangan lah seperti itu, dia nggak punya apa-apa gitu. Akhirnya dia pergi ke seorang majikan di negerinya itu untuk meminta pekerjaan. Lalu majikan itu memberikan dia pekerjaan sebagai seorang penjaga babi. Nah, ketika dia menjaga babinya, dia sangat kelaparan nih. Dia bahkan makan dari ampas babi itu pun nggak ada yang ngasih ke dia gitu loh. Jadi makanan babi pun itu pun nggak bisa dikasih ke dia gitu. Jadi dia nggak punya makanan sama sekali gitu. Jadi dia sangat kelaparan, dan dia sepertinya akan mati kelaparan gitu. Akhirnya menyesal, dia akhirnya ingat akan rumah ayahnya gitu. Sedangkan di rumah ayahnya dia pikir di sana budak-budak di rumah ayahnya aja makan dengan sangat kelimpahan, nggak ada yang kelaparan seperti dia gitu. Dia bahkan di sini udah mau mati gitu loh karena kelaparan gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah ayahnya. Dalam hatinya nih dia katakan, aku nanti bilang sama ayahku, aku menyesal ayah, aku telah berdosa ayah, terimalah aku sebagai orang upahan ayah. Karena dia merasa dia nggak layak lagi sebagai anak di rumah ayahnya gitu. Jadi ada penyesalan yang dalam di dalam dirinya dia gitu. Jadi dalam hatinya dia akan katakan hal seperti ini kepada ayahnya, aku pulang ke rumah ayahku, nanti aku memohon kepada ayahku supaya ayahku memaafkan aku, dia pikir seperti itu. Kemudian pulanglah dia ke rumah ayahnya. Dari kejauhan ayahnya sudah melihat anaknya pulang, jadi ayahnya ini merasa sangat iba dan sedih sekali melihat keadaan anaknya. Alkitab katakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan seperti itu. Jadi ayahnya langsung berlari dan memeluk anaknya ini dan menciumnya, dan menyuruh hamba-hamba di rumahnya untuk mempersiapkan pakaian terbaik buat anaknya ini. Jadi anaknya ini diberikan jubah terbaik sebagai tanda martabat dan penghargaan dan kehormatan gitu ya, karena anak yang hilang kini telah pulang kembali ke rumah. Lalu diberikan juga cincin sebagai tanda otoritas dan tanda dia sebagai seorang anak. Diberikan juga alas kaki sebagai sandalnya, sebagai tanda bahwa dia bukan budak di rumah ayahnya, tetapi dia adalah anak. Karena pada waktu itu budak itu tidak memakai alas kaki seperti itu. Lalu kakaknya ini tidak menerima kehadirannya, dia tidak mau menyambut adiknya ini gitu. Jadi ayahnya memohon kepada kakaknya supaya ikut masuk ke rumah untuk merayakan penyambutan adiknya ini, karena ayahnya kan membuat pesta yang sangat meriah sekali nih menyambut adiknya ini pulang gitu.
Tapi justru kakaknya ini marah gitu dan mengatakan bahwa ayahnya itu telah tidak berlaku adil terhadap dia gitu. Jadi dia marah sekali dan tidak mau ikut merayakan penyambutan kedatangan adiknya itu. Kalau di Alkitab kita kan judul perikopnya ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau versi Inggrisnya Parable of the Lost Son, tetapi juga lebih dikenal dengan Prodigal Son. Kalian mungkin udah tahu juga gitu ya, kalau memang tentang anak yang hilang ini dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Prodigal Son. Memang kata hilang atau prodigal son itu tidak tertulis di seluruh teks gitu ya, nggak ada kata-kata itu tertulis, kata hilang itu nggak ada gitu. Tetapi istilah pradigal atau hilang di sini muncul dari istilah ini muncul dari ayat 13 yang mengatakan di sana dia memboroskan harta warisannya dengan hidup berpoya-poya. Nah, jadi istilah pradigal atau hilang ini muncul dari ayat 13 gitu. Nah, pradigal ini artinya sendiri adalah boros, atau pradigal juga memiliki arti lain, artinya melimpah atau melampaui batas. Ada beberapa hal nih aku mau jelaskan yang kita bisa dapat pelajaran dari perumpamaan ini gitu ya. Jadi ketika putra bungsu ini meminta harta warisan dibagikan, bahkan ayahnya masih hidup gitu ya, itu sebuah permintaan yang sangat mencengangkan sekali untuk kita sekarang ini pun, apalagi di zaman kuno dulu gitu ya. Sekarang aja kalau kita minta harta warisan dibagikan kepada orang tua kita yang masih hidup posisinya gitu ya, itu nggak sopan banget. Itu artinya sama kita meminta supaya orang tua kita cepat mati kan, kayak gitu. Nah, begitu juga dengan putra bungsu ini gitu. Jadi dia seolah-olah mengatakan bahwa lebih baik ayahnya mati gitu loh. Dia hanya butuh harta itu, seolah-olah seperti itu gitu. Tetapi alih-alih marah, ayahnya justru mengabulkan permintaannya itu. Nah, ketika dia sudah melarat akhirnya karena berpoya-poya memoroskan semua harta miliknya itu, akhirnya dia bekerja sebagai seorang penjaga babi. Bagi budaya Yahudi, penjaga babi itu adalah binatang yang sangat najis sekali. Itu memang mereka dilarang bahkan untuk menyentuh babi gitu loh. Jadi memang itu najis banget buat orang Yahudi babi ini. Walaupun menurut aku babi adalah makanan yang sangat enak sekali. Tapi tidak bagi orang Yahudi gitu. Nah, ketika digambarkan dalam perumpamaan ini, anak bungsu ini menjadi seorang penjaga babi, itu artinya status dia itu, kehidupannya itu berarti dia berada di posisi serendah mungkin. Kehidupan dia udah paling bawah banget gitu loh, di level yang paling bawah sekali. Ketika putra bungsu ini pulang dari kejauhan, ayahnya sudah melihat dia dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Alkitab katakan seperti itu. Jadi belas kasihan ini dalam bahasa Inggris artinya compassion, yang artinya iba, merasa sedih, merasa sayang, merasa kasihan, dan perasaan rindu untuk menyatu dengan seseorang gitu. Jadi itu yang dialami oleh ayahnya ini. Aku bertanya-tanya gitu ya, realita aja gitu ya, ketika seorang anak meminta harta warisan duluan dan dia pergi, dia hidup poya-poya dan akhirnya pulang tanpa tidak punya apa-apa gitu ya. Kalau dia pulang dengan sukses, akhirnya dia bilang ke bapaknya, misalnya ke ayahnya gitu ya, aku akhirnya berhasil ayah, misalnya seperti itu kan membanggakan gitu ya. Ini enggak gitu loh, dia udah poya-poya dan uangnya sudah habis dan dia sangat melarat sekali, dia adalah gelandangan gitu. Tetapi kenapa ayahnya kasihan gitu, aku realita aja gitu. Menurut aku kalau zaman sekarang ya pasti orang tua bilang, apa aku bilang dulu, kamu sih nggak pernah dengerin aku, nggak pernah dengerin, nggak taat sama orang tua. Nah itu akibatnya pasti kayak gitu kan zaman sekarang gitu. Nah, tetapi di Alkitab ini, di perumpamaan ini dikatakan bahwa ayahnya ini merasa belas kasihan gitu sama anaknya ini gitu. Dia merasa iba, dia merasa sedih melihat keadaan anaknya ini gitu. Aku tanya-tanya gitu loh, kenapa bisa begitu gitu loh, kenapa nggak setidaknya kasih pelajaran dulu kepada anaknya ini gitu. Nah, ketika aku kayak merenung gitu ya, kenapa dia bisa merasa belas kasihan gitu. Jadi kayak aku dibawa kepada peristiwa bertahun-tahun silam gitu ya. Ketika di awal-awal aku merantau ke Jakarta gitu. 3 tahun kemudian aku pulang ke kampung, bertemu keluargaku. Jadi sebelumnya waktu aku masih di kampung itu, aku berat badannya itu selalu di antara 53 dan 54 kilo gitu ya. Jadi aku tembam cabi gitu mukanya dan ya imut-imut juga. Dan setelah merantau pulang aku jadi turun, aku beratnya sekitar 48 49 gitu. Jadi memang drastis turun gitu. Ketika aku pulang waktu itu, bapak aku ngeliat aku, dia dari jauh gitu ya. Dia udah ngeliat aku dan dia kayak sedih gitu, mukanya langsung berubah gitu, jadi nangis gitu dia. Terus aku dipeluk, terus dia bilang, sakit apa nak, aku sakit apa gitu. Karena memang dia melihat keadaan aku tuh, aku pasti sakit gitu, karena aku dari yang tembam dan cabi banget tiba-tiba pulang dan pipinya udah tirus gitu dan kurus gitu. Jadi bapak aku merasa aku pasti sakit atau enggak, selama aku merantau aku pasti
menderita gitu. Jadi dia nangis, dia pikir aku sakit gitu. Dan aku akhirnya mengerti gitu loh, pasti ayahnya ini seperti bapak aku juga gitu. Bapak aku aja ngeliat keadaan aku, dia sangat sedih sekali gitu. Padahal aku sehat gitu, aku nggak sakit pada waktu itu aja dia bisa nangis karena merasa ketika aku sama-sama bapak aku ya maksudnya cabi gemuk gitu, dan setelah enggak aku jadi kurus gitu. Jadi dia sedih sekali melihat keadaan aku gitu, dia pikir aku menderita, dia pikir aku sakit, padahal nggak seperti itu. Nah, akhirnya aku refleksikan ke cerita perumpamaan ini gitu loh, ketika sang ayah ini melihat putranya pulang dan dia merasa sedih, berbelas kasihan dan kita katakan, itu pasti dia sedih karena dari jauh dia lihat anaknya ini pulang, bajunya sudah compang-camping, mungkin ya seperti itu pasti, bukan mungkin, baju sudah compang-camping, badannya sudah kurus, tidak terawat, mungkin juga bau juga karena dia kan seorang penjaga babi gitu loh. Jadi itu membuat hati ayahnya semua sedih, pasti seperti yang dirasakan oleh bapakku juga gitu. Karena mungkin keadaannya pada waktu dia bersama-sama dengan ayahnya, hidup anaknya ini sangat menyenangkan gitu loh. Dia begitu hidup sehat gitu, dan juga diberikan pakaian yang bagus gitu. Dan setelah pulang, pakaian udah compang-camping, badannya kurus, keadaan anaknya tuh berbalik 100% gitu loh. Jadi ayah nggak tahan melihat keadaan itu. Jadi ayah itu sangat sedih sekali melihat keadaan putranya ini. Sekarang kita kembali kepada kakaknya putra sulung gitu ya. Kalau kalian jadi kakaknya dan adik kalian seperti itu, jujur aja, nggak usah bohong-bohong. Marah nggak kalian? Pasti marah kan? Aku juga merasakan, aku pasti marah gitu loh. Adiknya ini udah buat malu keluarga, udah minta harta warisan duluan, hidup poya-poya, pulang hidup menderita, terus ayahnya itu disambut kedatangan adiknya ini dengan meriah. Jadi dibuat makan-makan, ngundang orang kampung, seluruh orang kampung diundang gitu loh, dibuat pesta yang sangat meriah gitu. Bukannya justru itu memalukan gitu ya. Tetapi ayahnya ini justru membuat pesta yang sangat meriah gitu loh. Sebagai kakaknya, kalian pasti marah dong. Ya wajar, aku pikir memang ini sangat wajar sekali. Aku jadi kakaknya juga, aku pikir aku wajar sekali, aku pasti marah gitu loh. Ini nggak adil gitu loh. Ngapain ya, udah pulang-pulang aja, nggak usah dirayain, buat pesta lagi, ngundang seluruh kampung, kan bikin malu gitu ya. Ya tapi itu yang terjadi gitu loh. Nah, aku merasa benar tindakan kakaknya ini awalnya gitu loh. Itu sebelum aku mengerti perumpamaan ini gitu loh. Nah, tapi aku setelah mengerti perumpamaan ini, setelah belajar gitu ya, akhirnya aku sadar gitu, ternyata dulu aku golongan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jujur ya teman-teman, aku sebenarnya di Alkitab itu masih banyak hal yang aku belum mengerti gitu. Tetapi berdasarkan dari pengalaman aku secara pribadi gitu ya, ketika kita terus mencari jawaban yang kita tidak mengerti itu gitu ya, Tuhan pasti ngasih tahu kita gitu, melalui apa aja, melalui film yang kita tonton, melalui khotbah yang kita dengar, melalui lagu yang kita dengar gitu. Jadi ketika kita terus mencari, Tuhan pasti memberikan kita jawaban gitu. Nah, seperti aku secara pribadi gitu ya, pola pikirku juga ketika memandang orang berdosa itu berubah ketika aku nonton sebuah film gitu. Jadi Tuhan mengajari aku melalui film ini gitu. Judul film ini adalah The Encounter Paradise Lost 2012. Nah, jadi semua The Encounter ini memang terjadi di sebuah villa di Thailand. Jadi pada waktu itu ada 3 tokoh utamanya, di situ ada namanya Rick. Rick ini seorang yang memburu tukang narkoba, pengedar narkoba gitu. Karena Rick ini pernah memiliki saudara perempuan dan saudaranya ini meninggal karena overdosis oleh heroin gitu. Jadi mulai saat itu dia marah, dia dendam, dia bilang sama dirinya sendiri bahwa tujuan dia hidup adalah untuk membunuh orang-orang yang menyebarkan narkoba gitu. Lalu ada Bruno. Bruno ini seorang pengedar narkoba. Lalu ada Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus nih pertama kali memberikan penawaran yang luar biasa sekali kepada mereka ini gitu loh, supaya mereka ini bertobat gitu. Pertama Tuhan Yesus bilang sama Rick, Rick, kamu tinggalkan saja Bruno, udahlah lupakan semua rasa sakit hati kamu dan dendammu itu, datanglah kepada aku gitu. Lalu Rick bilang apa sama Tuhan? Rick ini bilang sama Tuhan, kenapa kamu begitu terhadap aku? Kenapa kamu menganggap aku seperti orang jahat? Dia bilang kayak gitu. Kamu tahu nggak berapa orang yang sudah mati akibat heroin yang dijual oleh Bruno? Udah banyak sekali, bahkan saudaraku perempuan aja meninggal gara-gara heroin yang dijual oleh Bruno gitu. Seharusnya kamu sama dengan aku membenci Bruno, harusnya kamu juga membenci Bruno karena Bruno ini sudah menyebabkan banyak orang terbunuh, dia bilang seperti itu. Aku rasa memang adil gitu, awalnya aku merasa tindakan Bruno ini kan demi keadilan gitu ya, itu bagus tindakan Rick ini kan bagus gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu di mata Tuhan gitu. Lalu Tuhan bilang lagi sama Bruno, si pengedar narkoba ini, Bruno, aku sudah lama menantikan bahwa kamu
kamu datang kepadaku dan meninggalkan semua perbuatan jahatmu ini. Tuhan bilang kayak gitu. Karena jika kamu tidak bertobat, dia bilang gitu sama Bruno, hal yang membuat aku benar-benar tercengang gitu ya. Karena kalau kamu tidak bertobat Bruno, aku dengan sedih, dengan terpaksa harus menghakimimu sesuai dengan perbuatanmu, dia bilang. Jangan anggap ketika aku menghakimimu itu, aku bersenang-senang atas hal itu, Tuhan bilang kayak gitu. Aku sedih sekali harus menghakimimu. Tapi kalau kamu tidak bertobat, aku dengan terpaksa harus menghakimimu. Jadi melupakan semua perbuatanmu itu, datanglah kepada aku, kata Tuhan kayak gitu sama Bruno. Dan memang bagusnya ya, Bruno itu akhirnya menerima Tuhan dan dia bertobat gitu loh. Sedangkan Rick enggak gitu. Rick ini yang seolah-olah melakukan keadilan tadi, mencari pemburu narkoba, pengincar narkoba, malah dia nggak bertobat sampai akhirnya gitu, sampai selesai film itu gitu. Jadi ini kayak gambaran seperti putra sulung dan putra bungsu ini gitu loh. Jadi Tuhan tuh memandang orang berdosa nggak seperti kita gitu. Tuhan tuh mengasihani orang berdosa, bahkan dia dengan sabar menunggu orang berdosa itu supaya bertobat dan kembali kepada dia gitu. Dia kasih waktu yang panjang banget, dia sabar sekali gitu loh. Sementara kita kan nggak gitu mikirnya ya. Kadang kita sebagai orang Kristen juga ya, ketika ada orang-orang Kristen juga misalnya dia seorang hamba Tuhan gitu ya, mungkin dia bisa jatuh dalam dosa, dia berbuat zina atau apa gitu ya, terus dia akhirnya mendapat sebuah musibah, terus kita bilang itu pasti akibat dari perbuatannya itu teguran Tuhan itu sama dia, pasti kita bilang kayak gitu kan gitu. Tetapi justru di sini aku belajar enggak, Tuhan enggak kayak gitu sama orang berdosa. Tuhan itu justru sangat mengasihi orang berdosa, makanya nggak heran kan ketika satu orang bertobat, surga bersorak-sorai gitu. Jadi itu yang cara pandang Tuhan kepada orang berdosa itu, nggak marah, tetapi dia justru kasihan sama mereka gitu, bahkan menanti-nantikan kapan ya mereka bertobat gitu kan. Luar biasa banget gitu loh ya. Tuhan seperti itulah yang kita sembah gitu. Itu keren banget sih, maksudnya cara Tuhan memandang orang berdosa itu keren banget gitu loh. Jadi menurut aku gini teman-teman, selama pola pikir kita memandang orang berdosa atau memandang orang yang belum percaya nggak seperti Tuhan gitu ya, kita tuh susah untuk menyebarkan Injil. Susah banget kita mau menjadi murid Tuhan yang sesungguhnya gitu loh. Tetapi ketika pola pikir kita sama dengan Tuhan, memandang orang berdosa atau memandang orang yang belum bertobat dan belum percaya gitu ya, pola pikir kita sama gitu ya, kita rindu menantikan mereka kapan bertobat, kita mendoakan mereka, kita kasihan gitu ya. Udah, dimanapun kita ada, kita pasti beritakan Injil. Apapun itu kita pasti lakuin gitu loh. Karena pola pikir kita udah sama nih, cara memandang dosa sama dengan Tuhan gitu loh. Jadi ya bagus sekali aku rasa gitu. Jadi begitulah Tuhan ini gitu, dia luar biasa banget gitu loh. Aku pikir ya setidaknya marah kayak sama orang berdosa gitu, tapi enggak, Tuhan mengasihi orang berdosa seperti itu. Jadi itu sebuah, melalui film ini kalian bisa tonton nanti, dan masih banyak cerita lain di film itu pasti jadi berkat banget. Jadi memang ya, putra sulung ini memang gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ketika ayahnya datang membujuk dia nih, ketika dia nggak mau masuk ke rumah untuk merayakan penyambutan adiknya gitu ya, dia marah sama ayahnya. Terus dia bilang sama ayahnya, telah bertahun-tahun aku bekerja untukmu sebagai budakmu, tak sekalipun aku melanggar perintahmu, dia bilang kayak gitu. Tapi tidak pernah satu ekor kambing muda pun kau berikan kepadaku untuk aku rayain dengan teman-temanku, dia bilang kayak gitu. Dia marah dengan ayahnya ini gitu. Jadi memang kelihatan putra sulung ini tuh dia bekerja keras sekali, tapi kayaknya seolah memang dia tidak mengasihi ayahnya gitu. Nggak ada cinta di hatinya buat ayahnya, nggak ada rasa sayang di hatinya buat ayahnya gitu. Jadi yang ada hanyalah kerja keras. Jadi dia seolah-olah kayak gini loh, aku udah kerja keras, mana upahku? Kayak gitu. Jadi ya luar biasa sekali kan putra sulung ini gitu loh. Jadi dia sistemnya kayak gitu, aku udah kerja keras selama ini, mana upahku? Dia bilang seperti itu. Tetapi justru ya menurut aku ya, dia nggak perlu marah sama adiknya ini, dia nggak perlu iri sama adiknya ini. Karena ketika adiknya pulang pun, adiknya kan sudah tidak punya harta, sudah melarat dan jatuh miskin gitu. Seluruh harta ayahnya sekarang adalah jadi miliknya gitu. Karena memang gini, jadi peraturan orang Yahudi itu dalam hal membagikan harta warisan gitu ya. Kalau dua putranya, berarti putra pertama itu mendapatkan harta warisan 2 kali lipat. Ya udah, putra kedua itu ya udah sepertiga dari harta warisan itu gitu. Adiknya kan sudah tidak punya apa-apa nih, ya udah seluruh isi rumah itu dan wilayahnya adalah milik dia gitu loh. Lalu kenapa dia mesti iri sama adiknya gitu loh. Nah, jadi kelihatan sekali memang gitu loh bahwa kakaknya ini adalah gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Putra sulung juga bilang kan kepada ayahnya bahwa dia tidak pernah melanggar perintah ayahnya, tetapi ketika ayahnya mengajak dia masuk ke rumah untuk menyambut adiknya ya, bahkan ayahnya memohon kepada dia gitu ya, dia bahkan mau menolak ayahnya dan marah sama ayahnya gitu loh, jadi nggak sinkron gitu. Tetapi kalau kita lihat putra bungsu ini gitu ya, ketika dia sudah jatuh dalam dosa dan dia menyesal gitu ya, dia bahkan mempraktekkan berulang-ulang kali sama dirinya sendiri gitu ya. Ketika nanti aku ketemu dengan ayahku, aku akan bilang, "Ayah, aku menyesal. Aku telah berdosa, ayah. Aku telah berdosa, ayah. Aku telah berdosa terhadap ayah dan terhadap surga." Dia ngomong kayak gitu loh. Jadi terjadi perbedaan yang sangat luar biasa di antara putra sulung dan putra bungsu ini kayak gitu. Jadi satu merasa selalu benar karena berada di rumah ayahnya, merasa tidak membutuhkan pertobatan, istilahnya seperti itu ya, merasa dalam kategori 99 domba yang tidak memerlukan pertobatan gitu. Sementara yang lain hilang, tapi setelah hilang ditemukan dia akhirnya kembali ke rumah bapaknya gitu. Jadi terjadi dua perbedaan yang sangat kontras sekali gitu antara putra bungsu dan putra sulung ini. Perumpamaan ini memang menggambarkan sebuah kegembiraan yang dirasakan oleh Tuhan ketika kembalinya jiwa yang hilang gitu ya. Dari perumpamaan ini kelihatan bahwa Tuhan itu mengasihi orang berdosa, bahkan menanti-nantikan orang berdosa supaya kembali kepadanya. Dia juga menanti orang berdosa itu dengan sangat sabar sekali gitu. Jadi perumpamaan ini merupakan pukulan telak banget bagi orang Yahudi gitu loh, ketika tahu bahwa cara pandang Tuhan terhadap orang berdosa itu dengan mereka berbeda banget, bagaikan langit dan bumi jauhnya gitu. Mereka pasti tercengang banget mendengar perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan ini. Sama, aku juga tercengang seperti itu. Memang judul peristiwa ini, judul perumpamaan ini adalah kalau dalam bahasa Inggris adalah Prodigal Son. Tetapi menurut aku ya, penekanan dari seluruh cerita ini bukan kepada anak yang hilang atau prodigal son, tetapi kepada prodigal father. Artinya memang adalah yang aku jelaskan di awal, prodigal itu artinya bukan hanya boros, tetapi melimpah, melampaui batas, memberi dengan berlimpah-limpah gitu ya. Artinya memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberikan dengan boros, berlimpah-limpah, melampaui batas, kasihnya buat kita gitu loh. Pengampunan yang dia berikan itu tanpa batas buat kita gitu. Jadi menurut aku semua perumpamaan ini, semua cerita ini, penekanan utamanya adalah kepada prodigal father. Jadi aku berharap ini menjadi berkat dimanapun kalian berada, teman-teman, kalian tetap jadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati.